Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah online kita. Namun sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu buat ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami menyerahkan kepadamu supaya kiranya Tuhan yang memimpin dan menyertai ibadah kami. Pengurapan-Mu atas setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini, pemimpin pujian dan juga pemain musik, supaya Engkau terus mengurapi mereka Tuhan. Pakai mereka, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya tetap Tuhan juga yang mengurapi, berbicara bagi kami semuanya Tuhan, supaya ada lawatan Tuhan dalam kehidupan kami dan kuasa-Mu bekerja, mengubahkan hidup kami dan memberkati kami semuanya. Kami yakin dan percaya Tuhan pada hari ini Kau hadir bersama dengan kami, kuasa-Mu dinyatakan, dan Engkau Tuhan Yesus yang mengubah hidup kami dan memberkati kami semuanya. Kami serahkan semuanya ibadah kami ini kepadamu supaya jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari sama-sama katakan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Sorak-sorai puji Tuhan, haleluya saudara. Kita lebih dari pemenang, maka kita nyanyi lebih semangat, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan saudara. Lebih dari pemenang dalam segala
oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau membuat kami menjadi umat pemenang. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Sama-sama katakan saudara. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan.
terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, tulus sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau ya Tuhan, Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Yesus Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tak tergoyahkan Tuhan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah, haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Yesus Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Engkau Allah yang tak tergoyahkan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami
kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Selamanya kau tetap Allah. Haleluya, selamanya Tuhan. Haleluya, terima kasih, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Selamanya Engkau tak tergoyahkan Tuhan. Firman-Mu tiada berubah dari awal sampai akhir Tuhan datang. Kami bersyukur Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Buka mata kami Tuhan, buka telinga kami Tuhan, kami siap mendengar Tuhan. Biar pewahyuan itu ada dalam setiap hati kami Tuhan. Dan biarkan kami duduk diam untuk mendengar firman-Mu, mendengar teguran-Mu Tuhan. Tuhan mau pakai hamba-Mu Tuhan untuk berbicara langsung kepada kami Tuhan. Dan kami siap mendengar. Kami bersyukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap untuk mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti. Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya, sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni,
bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman Perjanjian Lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya, karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener, Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua alias second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu meskipun lewat online. Saya percaya kita semuanya ada dalam perlindungan Tuhan, disertai Tuhan, dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan saat ini saya mau mengajak kita semuanya untuk membaca kebenaran firman Tuhan dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah angin ribut diredakan. Bapak Ibu yang berada di rumah silakan membuka Alkitabnya dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Saya akan membacakan buat kita semuanya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu redah dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua menyadari dan kita semua saat ini mengalami bahwa kita ada dalam satu masalah yaitu corona atau virus corona. Dan saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada satu orang pun yang tidak mengalami dampak daripada virus corona ini. Semua orang mengalaminya dan semua orang saat ini ada dalam masalah yang sangat besar. Ada yang bersusah hati, ada yang saat ini juga lagi berpikir bagaimana dengan pekerjaan saya, dan ada juga yang berpikir bagaimana dengan masa depan saya. Tetapi saya mau berkata kepada kita, semua memang orang punya masalah, semua memang orang punya persoalan. Tetapi percayalah, kalau Tuhan menyertai kita, selalu ada jalan yang akan Tuhan berikan bagi kita, selalu ada pertolongan yang akan Tuhan bukakan bagi kita. Melalui ayat yang kita baca pada hari ini, kita akan memahami bahwa dalam kehidupan ini, meskipun Tuhan ada bersama dengan murid-murid, meskipun Tuhan bersama dengan mereka di dalam perahu, mereka tetap mengalami badai. Ya,
Saya mau berkata kepada kita bahwa semua orang mempunyai masalah. Semua orang mengalami masalah. Meskipun orang itu sudah dikatakan hidup di dalam Tuhan. Meskipun orang itu bisa dikatakan hamba Tuhan. Meskipun orang itu bisa dikatakan sudah menjadi murid Tuhan. Semua orang punya masalah tanpa terkecuali. Kita memperhatikan ayat 35 tadi. Dikatakan di situ, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ini adalah ide Yesus, dan di dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa Yesus bersama-sama dengan mereka di dalam perahu. Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Yesus bersama-sama mereka menjalani atau melewati danau tersebut. Dan Yesus senantiasa bersama dengan mereka. Tetapi di ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa Yesus sedang tidur di buritan. Saya mau berkata kepada kita semuanya, tidak menjadi suatu jaminan kalau kita sudah ada dalam Yesus bahwa kita tidak punya masalah. Semua orang pasti mengalami masalah, khususnya seperti sekarang ini. Semua orang merasakan dampak daripada virus corona ini atau masalah ini. Semua orang mengalami masalahnya. Tetapi saya mau berkata kepada kita satu hal yang patut disyukuri. Walaupun ada masalah, walaupun badai menggoncang perahu mereka, masih ada Tuhan Yesus bersama dengan mereka. Masih ada Tuhan Yesus yang akan menjadi andalan mereka. Oleh karena itu, ketika masalah itu datang, ini yang perlu kita perhatikan. Yang kedua adalah datang dan berserulah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui bahwa murid-murid Tuhan Yesus ini memiliki pengalaman yang luar biasa dalam hal perahu atau dalam hal nelayan. Mereka memiliki pengalaman yang luar biasa mengarungi danau tersebut. Tetapi saya mau berkata kepada kita semuanya, saya mau berkata kepada kita bahwa sebenarnya pengalaman itu tidak selamanya bisa kita andalkan. Kekuatan kita itu tidak selamanya bisa kita andalkan. Dan saya mau berkata kepada kita, kekuatan kita dan apapun itu semuanya terbatas. Kita perlu Tuhan. Inilah yang dilakukan para murid-murid ketika mereka melihat bahwa taufan itu mengamuk dengan sangat dahsyat. Mereka berseru memanggil nama Tuhan. Mereka membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tertidur di buritan. Mereka berteriak kepada Tuhan Yesus dan berkata seperti ini, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saya mau berkata kepada kita semuanya, tindakan yang dilakukan murid-murid adalah tindakan yang paling tepat, datang pada Yesus. Datang pada Yesus, datang pada guru mereka. Dan kalau kita mengamati dalam pasal 4 ini, dalam ayat-ayat sebelumnya, Tuhan mengajarkan banyak perumpamaan. Mereka melihat betapa luar biasanya Tuhan ini dalam mengajar. Dan mereka sangat percaya bahwa Tuhan ini yang sanggup untuk menolong mereka, untuk menghentikan badai tersebut. Mereka berseru dan membangunkan Tuhan Yesus dari tidurnya. Dan kita melihat apa yang Tuhan lakukan ketika Tuhan Yesus dibangunkan daripada tidurnya. Dan Tuhan berkata kepada angin dan juga kepada danau itu, diam, tenanglah. Dan saya mau berkata kepada kita semuanya, sebelum Tuhan Yesus menegur murid-muridnya, terlebih dahulu Tuhan menenangkan situasi yang ada. Sebelum Tuhan Yesus menasihati murid-muridnya, terlebih dahulu Tuhan Yesus menenangkan semua badai itu. Dan saya mau kita belajar dari sini bahwa Tuhan menghendaki setiap persoalan-persoalan itu terselesaikan terlebih dahulu. Tuhan mau bahwa setiap masalah-masalah itu ketika kita berseru kepadanya, ketika kita memohon kepadanya, kita berteriak kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik dari setiap persoalan ini. Dan saya mau berkata, Tuhan pasti bertindak menghentikan setiap persoalan-persoalan ini. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa virus corona tidak untuk selamanya. Suatu saat nanti ini akan bisa berakhir. Suatu saat ini akan kembali normal kembali. Dan kita akan bisa kembali untuk melakukan semua aktivitas kita. Kita akan bisa kembali beribadah, kita akan bisa kembali berkumpul bersama-sama. Dan saya mau berkata kepada kita, yang bisa menghentikan semuanya adalah Tuhan Yesus. Oleh karena itu, jangan jemu-jemu untuk kita datang kepada Tuhan. Tetap berdoa, tetap meminta kepada Tuhan supaya Tuhan bertindak, supaya Tuhan menyelesaikan, supaya Tuhan bekerja dengan caranya yang luar biasa untuk menghentikan semua persoalan yang sedang terjadi ini. Dan saya percaya kepada kita semuanya. Dan yang ketiga, yang terakhir yang perlu kita pelajari dari sini, setelah
kita memahami, setelah kita berdoa, setelah kita nanti akan melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa, kita akan belajar lebih lagi mengenal siapa Tuhan kita. Di sini dikatakan dalam ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saya mau berkata kepada kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap persoalan yang ada, yang terjadi saat ini, semuanya Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, supaya kita bisa mengenal siapa Tuhan kita. Kita akan melihat Tuhan kita yang ajaib dan luar biasa itu akan menyatakan pribadinya yang luar biasa melalui setiap persoalan yang terjadi. Kita akan melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana perlindungan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kita akan senantiasa terus bersandar kepadanya dan mengandalkan Dia senantiasa. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita semuanya di masa-masa karantina atau masa-masa isolasi ini, kita berada di rumah, kita semuanya semakin luar biasa di dalam Tuhan. Dan saya mau berkata kepada kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tetap percaya bahwa doa-doa kita yang kita panjatkan pada Tuhan, Tuhan pasti dengar dan Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik. Percayalah bahwa melalui setiap persoalan yang terjadi, melalui setiap badai hidup yang terjadi dalam hidup kita, kita akan semakin mengenal siapa Tuhan kita. Kita akan melihat pribadi Tuhan itu dinyatakan, pribadi Tuhan itu akan sebenar-benar hidup dalam hidup kita. Dan saya mau berkata kepada kita semuanya, supaya kita tetap setia kepada Tuhan, supaya kita berdoa kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Percayalah, dan saya berdoa buat kita semuanya bahwa Tuhan pasti menolong kita, melindungi kita, menyertai kita, dan memberkati kita di masa-masa yang sulit ini. Mari kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu, kami menyerahkan kepadamu Tuhan kehidupan kami, kehidupan seluruh umat-Mu yang berada di rumah Tuhan, supaya Engkau tetap melindungi dan menyertai mereka, memberikan sukacita-Mu dalam hidup mereka. Hadirlah Engkau Tuhan bersama dengan mereka, pimpin dan sertai mereka Tuhan. Lakukan apa yang menjadi bagian-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka, sertai mereka senantiasa Tuhan, pertolongan demi pertolongan-Mu, mujizat-Mu Engkau berikan bagi mereka, dan berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, di masa sulit sekalipun, karena ada Tuhan bersama dengan kami senantiasa dipelihara Tuhan. Tuhan, kami sanggup untuk menghentikan badai ini. Tuhan, kami sanggup untuk memelihara dan menolong dan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Yang percaya katakan bersama, amin. Mari Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita bersatu hati, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon ampun untuk bangsa kita, untuk pemulihan negeri kita, kesembuhan bangsa Indonesia. Mari kita satu dalam doa. Kami saat ini berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon pengampunan-Mu atas bangsa kami Tuhan. Tuhan, mari belas kasihan-Mu biar turun atas bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari pulihkan bangsa ini Tuhan. Sembuhkan bangsa ini Tuhan di dalam nama Yesus. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada wabah sakit penyakit yang menyerang bangsa ini lagi Tuhan. Sembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kesembuhan terjadi Tuhan, sempurna atas setiap jiwa-jiwa yang saat ini terkena sakit penyakit Tuhan, virus ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari pulihkan di dalam nama Yesus, dan terus Tuhan kesembuhan terjadi dan tidak ada penyebaran kembali virus-virus corona ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan yang akan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Api Roh-Mu Tuhan membakar setiap virus yang ada di bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa khusus Tuhan untuk para petugas medis Tuhan, para dokter, para perawat. Mari Tuhan Kau beri perlindungan yang daripada-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, biar mereka boleh bekerja dengan baik, tetap aman, tetap sehat, dan tetap diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap kami Tuhan dalam perlindungan yang daripada-Mu Tuhan, darah Yesus yang melindungi kami Tuhan, tidak ada sakit penyakit yang boleh menyerang kami sehat, kami diberkati Tuhan. Dan kami juga berdoa khusus Tuhan saat ini untuk setiap warga negara Indonesia yang saat ini terkena dampak dari corona ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari Tuhan pulihkan perekonomian mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus, buat setiap warga negara ini tetap dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan, buat kami saling berbagi Tuhan, boleh saling menguatkan Tuhan, untuk tetap survive Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami percaya di saat-saat ini Tuhan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kau lawat setiap mereka sehingga mereka boleh mengalami Kau secara pribadi, diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mendukung pemerintahan kami Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran Menteri Tuhan, semua yang tugas Tuhan, yang bekerja dengan baik Tuhan. Jauhkan dari segala yang buruk Tuhan. Biar kebijaksanaan yang daripada-Mu turun atas Presiden, Wakil Presiden maupun seluruh pejabat pemerintah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, negeri kami tetap aman dalam perlindungan-Mu. Tidak ada kerusuhan, tidak ada perampokan, tidak ada hal-hal negatif terjadi Tuhan. Semua aman dalam perlindungan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya juga Tuhan memberkati kota kami Surabaya Tuhan. Surabaya aman dalam perlindungan-Mu. Tidak ada kerusuhan, tidak kekacauan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua dalam perlindungan yang daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, setiap anak-anak-Mu terus jadi berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap gereja-Mu saling bergandeng tangan Tuhan, untuk bersama-sama memberkati kota kami, memberkati bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau nyatakan kemuliaan-Mu atas bangsa ini Tuhan. Kerajaan-Mu ditegakkan atas Indonesia Tuhan. Kami percaya setelah semua pandemi ini berlalu Tuhan, akan ada lawatan yang besar terjadi di akhir zaman. Lawatan terbesar di akhir zaman Tuhan. Pentakosta yang ketiga terjadi Tuhan. Setiap kami akan bekerja Tuhan. Setiap kami akan bekerja sama Tuhan. Saling bergandeng tangan untuk menjangkau jiwa-jiwa, menangkan jiwa bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hujan awal, hujan akhir terjadi Tuhan. Hujan pertobatan terjadi atas bangsa ini. Bangsa ini dimenangkan bagi Kristus Yesus. Nama-Mu ditegakkan atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk gereja kami Rehoboth Tuhan. Mari Tuhan, Kau berkati gereja ini Tuhan. Kau berkati pemimpin, Kau berkati Bu Gembala, Kau berkati Pak Luki Tuhan. Kau berkati seluruh para pengerja, semua saling bergandeng tangan untuk sama-sama Tuhan, bekerja sama untuk sama-sama melayani dan beri yang terbaik Tuhan, untuk terus jadi berkat Tuhan dalam nama Yesus. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Beri perlindungan-Mu atas setiap jemaat-Mu, atas setiap pelayan Tuhan. Tetap sehat, tetap dalam perlindungan yang daripada-Mu. Tetap sukacita, tidak ada intimidasi, tidak ada roh ketakutan. Di dalam nama Yesus tetap damai sejahtera memerintah dalam hati pikiran kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, gereja kami diberkati Tuhan, dan terus menjadi berkat Tuhan. Dan terus Tuhan, visi-visi yang daripada-Mu Kau taruhkan atas setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima setiap jawaban doa itu dengan iman. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang ya Tuhan, berkati kami, curahkanlah berkat-Mu bagi gereja-Mu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Terima dengan sukacita, penuh ucapan syukur. Bersama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.